Ais, itu kok banyak banget sih Den permintaannya? Banyak permintaan relawan meledak. Meledak ya? Di Banten kayaknya Bunda Reka is the best deh. Keren ah. Dari DPD Kota Cilegon guys. Ini ada saudara baru ini dari Gunung Sari. Nah itu ada Bapak Ketua Yayasan Rumah Pintar. Itu bergerak di bidang apa itu Pak? Pendidikan. Pendidikan dan budaya. Dari umur berapa Pak? Dari usia besar SD. Itu sifatnya yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Arya Bandrida, DPP Panglima Komando Perguruan Jalak Banten Nusantara. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan saudara kita, Ketua DPD Kota Cilegon, Bung Abel, juga beserta istrinya yang tangguh, juga beserta Langusub yang militan dan solid ya. Dan saat ini juga kita kedatangan saudara kita, saudara baru kita, yaitu Bapak Ade dari Pak, dari Cilegon. Cilegonnya di mana Pak? Ciwandan Citangkil. Oh, Bapak ini dari Ciwandan Citangkil. Nah, Bapak ini bergerak di pimpinan yayasan ya, pimpinan yayasan Rumah Pintar Kreasi guys. Yang mana Rumah Pintar ini mendidik para anak-anak ini, gitu, anak-anak banyak ya. Dan sekaligus ini apa Pak, temanya bunga bados wong Banten, mimiti uning babasan. Apa itu artinya Pak? Jadi pertama kali bisa bahasa Banten ya, babasan Banten. Ini memang belajar di kota anak juga. Dan juga beliau sekaligus mengundang Bunda Ketua Harian DPP BJBN, yaitu Hadiah Ratu Agung Rekawati KDSME, dan juga mungkin beserta Bunda Anita ya, itu kan di Cilegon, untuk mengundang di Milad RPK Yayasan Rumah Pintar Kreasi kelima. Nah ini beliau jauh-jauh ingin bersilaturahmi ke sini, memberikan apa namanya undangan ya Pak ya. Nah ini juga ada Bapak siapa Pak? Pak Heri dari mana Pak? Gunung Sari. Ini Pak Heri dari Gunung Sari juga apa namanya silaturahmi juga untuk bergabung juga dengan kita di dalam gerakan perubahan ya. Semoga kita ke depan lebih harmonis, lebih saling melengkapi ya. Silih asa, silih asi, silih asuh, silih wangian, dan juga saling menguatkan satu sama lain. Oke, sukses selalu, berkah selalu. Semoga kita makin jaya untuk membangun bangsa dan daerah Mas Ari. Amin. Anak yatim piatunya berapa Pak? Ini lingkungannya, lingkungan RT ini. Langsung ada tanda tangan camat ini ya. Ini tanda tangan camat, ini kelurahan, ini saya. Oh gitu. Ini di wilayah Cilegon ya Pak ya? Ciwandan ya. Tepatnya di Cigading ya. Tepatnya di Cigading ya. Ini berapa anak Pak? 80. 80 anak. Ya, alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh soleha dan menjadi generasi yang membanggakan ya Pak ya. Gitu. Ini mengundang untuk haul milad Yayasan Rumah Pintar Kreasi. Ini anak-anaknya nih guys. Gitu, mengundang Bunda. Gitu. Tanggal berapa Pak? Tanggal 9 Februari. Mudah-mudahan Bunda bisa jadwalnya nggak bentrok ya Pak ya. Kita atur jadwalnya, nanti juga Abel bantu ya untuk mengomunikasikan. Oke guys, terima kasih. Bapak memiliki anak-anak itu dari hasil bukan ini ya, tidak ada donatur tetap ya. Dari ngamen sehari 70.000 sampai 100 ya. Untuk membiayai anak berapa itu Pak? Kalau biaya sih untuk biaya kegiatan ya, bukan membiayai anak-anak ya. Oh, bukan membiayai. Karena
dia tidak tinggal di tempat saya karena tempat saya itu kecil Pak. Rumah saya itu ada foto-fotonya. Rumah saya itu kecil, sempit pelajar. Apalagi buat ibu ini anak 40 anak. Jangankan 40 anak, 10 anak aja udah sempit. Apalagi 40. Sama ini kejadian ini Pak. Bapak kegiatan kita ada yang kita. Jadi di situ karena saya punya ambisi, bukan ambisi ya, keinginan konsep bahwa berbagi itu kita tidak harus kaya raya, betul. Tidak harus kaya raya gitu berbagi. Yang penting manfaat ya. Betul. Nah ini Bapak ini masih punya halaman Pak? Masih punya halaman untuk pelebaran misalnya atau apa? Apa memang kalau kan yayasan itu biasanya kalau dia diatur sendirian itu atau punya aset ya? Karena saya itu rumah sendiri Pak. Rumah sendiri ya maksudnya? Enggak ada ikut. Enggak ada pelasan ya? Enggak. Artinya nanti kalau misalkan pembiayaan itu dari mana itu Pak? Untuk apa gitu? Nanti ke peralatan alat peraga atau apa bisa? Alat untuk kegiatan anak-anak belajar semacam kayak ATK ataupun rak lemari, rak arsip, segala macam. Makanya nama saya berbicara ada halaman ya. Dulu di keluarga saya kan saya punya om guru sekaligus ibu saya di almarhum di Kebir di Aceh. Itu dari empat muridnya, itu salah satunya kakak saya tadi ya. Saya menggak berburu ya, karena bisnis saya memang kantor awalnya dia. Saya tahu mereka itu dengan saya. Sekarang alhamdulillah pada waktu itu saya punya jaringan di guru juga kan di mata pendidikan bangunan dan lain-lain. Ketika saya pengembangan di situ saya arahkan di situ pembangunan yang kan. Jadi tapi biasanya pemerintah itu ke yayasan ini harus ada lahan. Betul. Jadi PAUD saya berapa puluh tahun. Apa namanya yang terakhir saya di waktu di Ciamis itu, gitu kan? Ini kan berbasis konten itu, gitu kan? Nah, artinya kan kalau misalkan memang ada pengembangan itu kan harus ada lahan. Itu saya tidak ada. Ya kami juga berharap dari pihak pemerintah itu ada lahan yang bisa digunakan yang intinya yang layak untuk ini kayak gitu. Karena apa? Banyak yayasan yang fiktif. Betul, Pak itu membela biaya fiktif. Ada. Saya tidak mau berbicara siapa itu. Ya. Cuman yang saya harapkan pemerintah itu melek gitu, melek dengan kenyataan yang dia lihat melek. Pernah saya selalu posting ke media sudah tetap aja. Berarti niat saya pokok cuma satu untuk gitu niatnya apa namanya sama isi komang ya. Lalu orang yang hebat itu berpotensi dengan apa ya? Kekurangan kita menjadikan motivasi peluang untuk berkembang. Jadi yayasan ini sudah terdaftar juga Bang. Namanya udah yayasan nanti. Boleh. Artinya tapi tidak ada bantuan dari pemerintah. Kami ini kan lagi dibahas, makanya kan walaupun ada bantuan nih, misalkan anggaplah bantuan perpustakaan misalkan, ya itu lahannya. Ya seperti itu. Karena saya pernah kan tadi saya cerita di mamang saya untuk aset sendiri dijadikanlah aset yayasan, artinya tidak bisa memiliki sendiri. Pemerintah tidak mau memberikan itu apabila itu pemilik sendiri, betul nggak Pak? Betul. Nah, banyak juga waktu diturunkan di bantuan-bantuan yang saya pernah cek gitunya, kurang nyewa, ya. Ketika di on the spot buka batur gitu kan. Nah itu juga sama, hanya untuk tadi itu yang fiktif itu. Nah artinya kan ketika pemerintah ini menurunkan kaya kurang gede gitu kan, tapi lahannya kaya. Nah berarti akhirnya kemana, misalkan kan atau kan atau kan sarana prasarana atau apa ya seperti itu, ataukah memang dijajakan ya ayat tempatnya nah kan seperti itu. Jadi kalau Bapak ini sih secara
fisik atau secara pengabdian siap, gitu kan. Tapi kalau misalkan secara beliau finansial dan untuk pengembangan itu bukan tidak ada uangnya, tapi juga memang lahannya cuma segitu ya Pak ya, gitu kan. Jadi selama 5 tahun karena dia ini sendiri ya, tadi ya. Iya, memang sendiri. Orang kan ya apa ya, cuman ya stakeholder itu kan kegiatan CSR. CSR ada, CSR mah ada, tapi kan nggak terlalu sering Pak. Setiap apa itu Pak? Buku atau apa? berubah Barang ya. Iya. Kayak kemarin saya, Tapi seumpamanya ya mungkin ya dengan adanya kita berdiskusi ini kan, supaya mudah-mudahan aja gitu kan, ada orang yang memang di antara puluhan orang atau ratusan orang di sekitar situ pastilah ada satu yang dermawan ya, yang tergerak suatu saat hatinya gitu kan, pastilah gitu. Apalagi ini kan masalah pendidikan generasi bangsa kan, kita juga sadarlah kita tidak baik-baik amat lah karena memang ada pergaulan yang tidak terarahkan gitu. Akan tetapi kan anak-anak seperti ini masih bisa dipolakan sarana prasarananya gitu kan, terus juga kan sandang pangan papannya gitu kan. Toh ternyata ketidakmungkinan tapi mungkin. Kenapa? Karena saya melihat yang di pesantren yang mau saya buka aja pondok pesantren saya itu ikut membangunnya, ikut ngadungnya, ikut nanya, sekarang udah 2.500. Bahkan yang jebol ininya yatim piatu pun dikuliahkan, di ngajar ini ya. Apa belum bisa lah? Iya, kan belajar udah batik. Kalau saya bisa sejarahnya aja Pak. Iya. Kalau saya bisa nanti sejarahnya. Gini Pak, kalau tipikal saya, mohon maaf ya, bukannya saya apa ya, Tapi ini pakai bahasa Sunda ya? Bahasa Bandung. Ini potong campur, dia mau bertakut ini bentuk kesenangan saya ini di saat orang tuanya mengucapkan terima kasih. Itu kan. Bapak sudah berapa generasi Pak? Saya dari tahun 2018. 18 ya, artinya memang ini lagi dirintis lah ya Pak ya? Gitu. Saya dari Sekarang sudah berbadan hukum ya, SK Kementerian Hukum dan Hamnya sudah muncul gitu. Ini anak yang belajar di situ kan masih ada ibu bapaknya kan ya Pak ya? ada yang yakin, ada yang ada campur ya, karena itu kan saya buka itu bukan tempat khusus ya, tapi untuk umum. Dengan belajar gratis, semua gratis tanpa bayar, stafnya gratis, untuk ATK-nya gratis, seragam gratis, semua gratis. Ya, Pak. Semoga menjadi amal kebaikan ya Pak ya. Karena kan kalau untuk mencari ke apa namanya finansialis tidak mungkin lah gitu kan. Hanya orang-orang yang memang tulus ikhlas lah gitu kan. Karena ini butuh kesabaran, karena udah sedikit itu kan mujur-mujurna badung gitu kan, mujur-mujurna iya gitu. Memang mau cari apa sih di situ kan kita kalau bukan memang digerakkan oleh hati nurani kan seperti itu, karena kepedulian gitu kan. Alhamdulillah masih ada ya seperti si A ini gitu kan. Kalau kita juga belum tentu Pak, bukan belum tentu kan. iya kalau kita ini saya aja gitu kan, belum tentulah Pak gitu kan, sesabar ya gitu. Paling juga kita masih bisa gini, Dan di mana ya donasi anak yatim nih kayak nanti tanggal 28 sudah kita finansialnya misalkan kan gitu. Tapi kan untuk mengurus step by step itu kan kita belum kan gitu kan, seperti itu. Artinya konsisten Pak gitu, seperti itu. Bapak ini kan luar biasa gitu kan. Jadi ada orang-orang dia makan nggak peduli baik syukur gitu kan, tinggal orang caranya cuma mikirkan kalau kan gitu kan. Tapi juga kita ada Pak pondok pesantren yang ke depan misalkan mereka ini supaya tidak putus sekolah dan lain-lain gitu kan, memang ya bisa ditampung di sana. harapan karena ada ini bagaimana? Harapan saya mah, Nah, saya tanya harapannya betul apa? harapan saya mah semua bisa tersenyum manis. Nah, sebenarnya harapan Bapak juga dari PJBN ini kita ini harus bagaimana nih? Satu, kita bukan ormas ya. Kedua,
juga sengketa dan tidak boleh jadi project kolektor dan tidak boleh merugikan Bang. Artinya kita harus sedang belajar nih Pak, belajar untuk peduli, belajar untuk menjadi